Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan Angelina Salimba bersama dengan rekan saya. Kami akan melakukan kegiatan penyelesaian mengenai stunting. Di sini saya ditemani bersama Armin Tiara Renupati, Kalina Sekretari, Bibi Ariska, Alina Claresa. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami yang bahas tentang sosialisasi stunting di kalangan masyarakat. Nah, perlu kalian tahu apa itu stunting? Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan tindak pengasuhan yang kurang memadai. Stunting sendiri ditimbulkan atau cara mengetahui itu stunting atau bukan dari pertumbuhan tinggi anak yang tidak sesuai dengan standar usianya. Stunting berdampak tidak hanya untuk perkembangan fisik anak, tapi juga perkembangan kognitif anak, produktivitas masa depan, dan kesehatan jangka panjang. Penyebab stunting itu kekurangan gizi kronis. Anak yang tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhannya, terutama 1000 hari pertama, mulai dari masa kehamilan sampai dengan 2 tahun, risiko tinggi mengalami stunting. Dan infeksi berulang. Anak-anak yang sering terkena infeksi seperti diare atau infeksi saluran pernafasan cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan gizi yang menyebabkan stunting. Pola asuh yang tidak tepat, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya ASI selama 6 bulan, dan empati yang bergizi menjadi salah satu terkena stunting. Sanitasi dan kebersihan yang buruk, lingkungan yang tidak bersih menyebabkan risiko yang lebih tinggi terkena stunting. Kesehatan ibu yang buruk, ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi atau penyakit selama kehamilan cenderung melahirkan bayi dengan berat badan lahir kurang atau BBLR yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit stunting. Di sini saya akan menjelaskan apa dampak dari stunting itu sendiri. Karena kalau kita perhatikan, dampak dari stunting itu sangat luas dan memiliki dampak dalam jangka panjang. Untuk itu diperlukanlah teman-teman untuk tahu nih apa saja dampak dari stunting itu. Yang pertama, dampak fisik ya. Bisa kita lihat anak-anak yang terkena stunting ini memiliki ukuran tubuh yang bisa kita lihat cenderung lebih pendek dibandingkan anak-anak seusia mereka, karena memiliki pertumbuhan tubuh yang lambat dibandingkan anak-anak lainnya. Selain itu, anak-anak yang terkena stunting itu memiliki tubuh yang cenderung lemah dibandingkan teman-teman lainnya. Kemudian selain dampak fisik, bisa kita lihat yaitu dampak kognitif, di mana perkembangan tubuh, perkembangan pola pikir, penurunan kemampuan untuk berpikir yang diderita oleh anak-anak yang terkena penyakit stunting ini. Mereka cenderung mengalami kemampuan belajar yang lebih rendah dibandingkan anak-anak seusia mereka, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah serta daya ingat yang turun. Selain itu, dikarenakan penurunan kemampuan kognitif ini, mereka memiliki prestasi akademik yang cenderung lebih rendah dibandingkan teman-teman lainnya. Selain dampak fisik dan dampak kognitif, ada juga dampak kesehatan, di mana kita bisa lihat anak-anak stunting ini cenderung memiliki risiko penyakit lebih dibandingkan teman-teman lainnya, di mana anak stunting ini lebih rentan untuk terkena penyakit atau terkena infeksi. Karena apa? Karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Selain itu, karena sudah sejak dari kecil gampang terkena penyakit, hal itu pun bisa berpengaruh kepada masa depan, di mana bisa terkena penyakit lebih kronis di masa yang akan datang. Selain itu, ada dampak sosial serta dampak ekonomi, di mana produktivitas menjadi rendah karena anak-anak stunting ini memiliki cenderung kemampuan pekerja yang lebih rendah saat mereka dewasa nanti. Hal itu pun memicu peluang kerja yang terbatas
dan depresi karena memiliki keterbatasan fisik dibandingkan yang lainnya. Sekian itu beberapa penjelasan mengenai dampak-dampak dari stunting, di mana kita bisa melihat bahwa ternyata stunting ini memiliki dampak yang sangat luas dan berjangka panjang. Kita perlu tahu apa saja peran orang tua dan masyarakat. Yang pertama, peran orang tua. Tentu saja orang tua perlu tahu untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi anak. Yang pertama, tentang ASI eksklusif, karena ASI sendiri adalah makanan pertama yang masuk kepada anak. Tentu anak perlu ASI yang eksklusif. Yang kedua, ada MPASI yang bergizi dan pola makan yang seimbang. Sedangkan peran masyarakat sendiri yaitu mendukung dengan menciptakan lingkungan yang bersih, aman, sehat untuk mengawasi anak-anak serta kesehatan ibu hamil. Berikut adalah beberapa program yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah stunting sendiri. Yang pertama, ada Posyandu dan Puskesmas. Program layanan kesehatan seperti Posyandu dan Puskesmas menyediakan pemeriksaan rutin seperti pemantauan gizi, imunisasi bagi anak dan ibu hamil. Yang kedua, program gizi ibu dan anak. Pemerintah juga menyediakan program makanan tambahan untuk ibu hamil, balita, dan daerah rawan stunting seperti pemberian susu, pemberian telur, pemberian makanan yang bergizi bagi anak yang menderita stunting. Aksi yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Yang pertama, edukasi gizi di dalam komunitas. Melibatkan masyarakat dalam penyuluhan tentang perbaikan gizi ibu dan anak. Perbaikan gizi bukan hanya terfokus pada anak, tetapi juga dapat dilakukan saat kehamilan ibu dengan memenuhi gizinya. Selain itu, juga dengan memantau perkembangan anak dengan rutin membawa anak ke posyandu atau klinik khusus anak untuk memantau kembangnya. Kemudian yang kedua, kampanye sanitasi. Mendorong agar menjaga kebersihan lingkungan sekitar anak untuk mencegah penyakit yang dapat menimbulkan stunting. Selain itu, memastikan anak mendapat akses terhadap air bersih. Kemudian yang ketiga, dukungan kesehatan pada ibu dan anak. Memastikan akses kesehatan kepada ibu hamil dan anak yang merata, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil. Jadi, kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan stunting, yaitu stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu, sehingga tinggi badan mereka lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Jadi, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk mencegah stunting itu sendiri. Yang pertama yaitu nutrisi yang kuat selama kehamilan. Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Biasakan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, asam folat, kalsium, dan vitamin. Yang kedua yaitu ASI eksklusif. Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Setelah 6 bulan, mulai memperkenalkan makanan pendamping ASI yang bergizi. Yang ketiga itu makanan pendamping ASI. Pastikan makanan pendamping ASI yang kita berikan mengandung semua nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Berikan makanan yang bervariasi dan juga seimbang. Yang keempat yaitu kebersihan dan sanitasi. Jagalah kebersihan lingkungan sekitar anak untuk mencegah infeksi dan penyakit. Pastikan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Yang kelima yaitu pemeriksaan kesehatan rutin. Bawa anak ke posyandu atau layanan kesehatan secara rutin untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya. Pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Yang keenam yaitu edukasi kesehatan. Berikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak. Libatkan juga keluarga dalam menjaga dan mendukung pertumbuhan anak. Yang ketujuh yaitu pemberian suplemen jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, suplemen vitamin dan mineral seperti zat besi dan vitamin A dapat diberikan sesuai anjuran tenaga medis.